Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yulia, NIM L1A 019007. Perkenalkan, nama saya Immanuel Eka Widayanto, NIM L1A 019020. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safna Aulia, NIM L1A 018039. Perkenalkan, nama saya Aminatus Soliha, NIM L1A 019034. Nama saya Safa Khairunisa, NIM L1A 018017. Perkenalkan, nama saya Vivin Ashifa, NIM L1A 019047. Deskripsi porifera. Porifera berasal dari kata Latin yang berarti berpori atau spons atau bunga karang, adalah organisme multiseluler yang mempunyai banyak pori sehingga air dapat melewatinya. Porifera adalah salah satu filum dari kingdom Animalia yang disebut juga dengan hewan spons. Filum porifera diperkirakan terdapat sekitar 8.000 spesies. Hewan ini ditemukan di perairan dan sebagian besar ditemukan di laut. Ciri-ciri filum porifera yakni merupakan hewan multiseluler yang memiliki struktur tubuh sederhana. Tubuhnya tidak memiliki saluran pencernaan, otot, syaraf, dan gonad. Bentuk tubuh porifera bervariasi mulai dari membulat, berbentuk tabung, bercabang, flabelet, dan lain-lain. Ukuran hewan ini bervariasi mulai dari 3-10 mm hingga 1,5-2 meter. Tipe saluran. Berdasarkan tipe saluran air pada spons, maka ada 3 tipe saluran, yakni yang pertama ada askon, yaitu rongga internalnya memiliki pola saluran yang jelas. Yang kedua sikon, ruangan koanosit memanjang melalui seluruh bagian tubuh spons dari korteks hingga atrium. Yang ketiga leukon, koanosit disusun secara menyebar di dalam ruangan koanosit pada bagian mesofil. Selanjutnya ada klasifikasi porifera. Apa aja sih klasifikasi porifera? Menurut Suwarni 2008, berdasarkan jenis spikulanya, spons terbagi atas 3 kelas, yaitu Calcarea, Hexactinellida, dan Demospongia. Kelas yang pertama ada Calcarea. Rangka tubuh Calcarea bersifat calcareus karena spikulanya mengandung kalsium karbonat atau kapur. Sebagian spikulanya berbentuk monakson dan triakson, sehingga tampak seperti duri-duri kecil. Anggota kelas ini banyak tersebar di laut dangkal di seluruh dunia. Contohnya Sipa sp, Kerantia sp, Sikon sp, Leukon sp, dan Clanrina sp. Kelas yang kedua ada kelas Hexactinellida. Spikula pada kelas ini mengandung banyak benang silikat atau kersik, atau SiO2. Sementara itu, spikulanya berbentuk triakson dengan 6 cabang. Bentuk hewan-hewan pada kelas ini menyerupai gelas, silinder, atau corong. Contohnya, Peronema dan Hyalonema sp. Kelas yang ketiga ada kelas Demospongia. Hewan anggota kelas ini bertulang lunak karena tidak mempunyai rangka. Apabila ada yang memiliki rangka, rangkanya tersusun dari serabut-serabut spongin dengan spikula dari zat silikat. Bentuk spikulanya ada yang monakson atau tetrakson. Contohnya ada Kalispongia sp, Kilonia sp, dan Spongia sp. Cara makan porifera. Porifera mendapatkan makanannya dengan cara menarik air ke dalam tubuhnya melalui pori-pori yang dimilikinya dan menyaring partikel makanan yang mungkin masuk ke dalam aliran air tersebut. Tubuh spons ini terdiri dari 2 lapis sel dengan selapis bahan seperti jeli yang terdapat di antara kedua lapisan tersebut. Sel-sel dari lapisan dalam mempunyai lapisan flagela yang dapat menyebabkan terjadinya pergerakan air di dalam tubuh organisme ini. Sel-sel ini jugalah yang mengambil makanan dari air yang memasuki tubuhnya.
Reproduksi porifera berkembang biak dengan cara aseksual serta seksual. Berikut ini penjelasan reproduksi porifera dengan secara aseksual dan seksual. Yang pertama, reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual porifera dilakukan dengan cara pembentukan tunas. Tunas tersebut dihasilkan, kemudian memisahkan diri dari induknya serta hidup sebagai individu baru atau juga tetap menempel pada induknya, sehingga akan menambah jumlah bagian-bagian dari kelompok porifera tersebut. Yang kedua yaitu reproduksi seksual. Reproduksi seksual tersebut berlangsung dengan persatuan antara sel telur serta juga spermatozoid yang akan menghasilkan zigot. Selanjutnya akan berkembang menjadi larva yang berflagel. Larva itu bisa berenang serta keluar dengan melalui oskulum. Jika menemukan tempat yang sesuai larva tersebut, maka akan menempel, kemudian tumbuh menjadi porifera yang baru. Selanjutnya, peranan dari porifera. Yang pertama ada keuntungan. Keuntungan dari porifera itu sendiri diantaranya dapat menjadi makanan untuk hewan yang hidup di laut, menjadi sebuah bentuk sarana untuk melakukan kamuflasi dari berbagai macam hewan laut, kemudian menjadi sebuah bentuk dari hiasan akuarium, dapat juga dijadikan sebagai alat penggosok, alat mandi, dan juga pencuci. Porifera juga memiliki kemampuan untuk menjadi obat kontrasepsi, sebagai sebuah obat yang akan menyembuhkan penyakit kanker, dan sebuah campuran yang berada pada bahan industri. Adapun kerugian dari porifera yaitu apabila porifera terdapat pada kulit tiram, maka akan memiliki kemampuan untuk menghilangkan kualitas yang dimiliki oleh tiram dalam sebuah peternakan tiram, sehingga kualitas tiram akan menurun.